Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali bersama dengan Gina. Bagaimana kabar kalian hari ini? Gina berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, muatan pelajaran IPS KD 3.4 dan PPKN KD 3.3. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila. Tujuan yang kedua, siswa dapat menjelaskan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Anak-anak, sudah siap ya untuk belajar? Kita mulai ya anak-anak. Sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 anak-anak, sedangkan sila artinya adalah dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada Kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca, dan Kitab Sutasoma, karangan dari Empu Santulat. Dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada sidang BPUPKI atau sering disebut Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Berikut usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Tokoh yang pertama adalah Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Ini adalah 5 dasar negara yang diusulkan oleh Muhammad Yamin. Tokoh kedua yang mengusulkan 5 dasar negara adalah Profesor Dr. M.R. Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. M.R. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas anak-anak. Yang pertama adalah persatuan. Asas yang kedua adalah kekeluargaan. Asas yang ketiga adalah keseimbangan lahir batin. Asas yang keempat musyawarah. Dan asas yang kelima adalah keadilan rakyat. Nah, ini adalah 5 asas yang diusulkan oleh Supomo. Tokoh yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Pada hari sidang terakhir BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama, internasionalisme, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut, diusulkan istilah Pancasila.
pada tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya melestarikan kebudayaan Indonesia. Melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa merupakan sikap yang perlu dikembangkan sebagai perwujudan sikap positif menyikapi keberagaman yang ada. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia membentuk beragam budaya yang terus dipelihara sebagai kekayaan bangsa. Oleh sebab itu, kita harus tetap menjaga dan menghargai budaya tersebut. Selain itu, kita juga berkewajiban anak-anak untuk mempertahankan budaya bangsa kepada generasi penerus. Perbedaan budaya sebaiknya tidak menjadi bahan perselisihan atau pertengkaran, tetapi justru menjadi pemersatu kita semua. Sikap yang dapat dilakukan untuk menghormati dan menghargai budaya daerah lain antara lain sebagai berikut. Tidak membangga-banggakan budaya sendiri. Yang kedua, tidak menjelek-jelekkan budaya daerah lain. Yang ketiga, menikmati pertunjukan budaya daerah lain. Yang keempat, mau mempelajari budaya daerah lain. Ini cara-cara untuk menghormati dan menghargai budaya daerah lain. Nah, sekarang kita akan belajar tentang nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di dalam masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai luhur tersebut harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, kita memiliki dasar yang kuat, sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Berikut adalah fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila sebagai sumber dan dasar segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Artinya, Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Berikut adalah fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Tadi sudah dua ya anak-anak ya, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, sekarang Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya Pancasila memberikan corak dan ciri khas
yang membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Dengan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat tersebut, nilai-nilai luhur Pancasila menjadi landasan hidup bermasyarakat di Indonesia yang terdiri dari beragam suku, ras, agama, serta budaya. Berikut adalah budaya khas bangsa Indonesia. Budaya pertama adalah gotong royong anak-anak. Budaya gotong royong ini mengajarkan kepada kita untuk saling membantu satu dengan yang lain tanpa melihat perbedaan yang ada. Budaya khas yang kedua adalah musyawarah. Budaya musyawarah mengajarkan kita untuk memecahkan satu masalah secara bersama-sama. Hal ini dilakukan dengan menghargai dan menghormati perbedaan pendapat yang terjadi di dalamnya. Tujuan adalah untuk menghasilkan suatu keputusan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Tujuan dari musyawarah. Berikut budaya khas bangsa Indonesia yang ketiga adalah toleransi. Budaya toleransi dalam masyarakat merupakan kesadaran untuk dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai dengan mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai dalam perbedaan yang ada. Keberagaman individu di sekolah perlu disikapi dengan bijak agar tercipta kerukunan sesuai dengan semboyan Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berikut ini adalah usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menerima keragaman suku, bangsa, dan budaya masyarakat lain. Yang pertama, mempelajari lagu daerah, tarian daerah, dari daerah sendiri dan daerah suku lain. Yang kedua, mendirikan sanggar tari yang bisa menjadi tempat untuk memperkenalkan budaya dari daerah dan suku lain. Yang ketiga, mempelajari lagu daerah sendiri dan suku lain. Ini merupakan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menerima keragaman suku bangsa dan budaya masyarakat lain. Berikut beberapa sikap yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan dalam keberagaman di sekolah. Di sekolah, anak-anak memiliki berbagai macam keberagaman, mulai dari suku, dari bahasa, agama, dan lain sebagainya. Sikap yang harus kita lakukan untuk menjaga kerukunan tersebut antara lain yang pertama, menerima perbedaan pendapat teman saat diskusi. Yang kedua, tidak mengucilkan teman yang memiliki kebiasaan atau sifat tertentu. Yang ketiga, menjenguk teman yang sedang sakit. Yang keempat, meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Yang kelima, melerai dan saling mengingatkan saat ada teman yang berselisih pendapat. Cita-cita kemerdekaan telah mempersatukan tokoh-tokoh meskipun mereka memiliki suku, ras, agama, dan budaya yang berbeda. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya sebagai warga negara kita menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai hal yang positif yang berguna bagi bangsa dan negara ke depannya. Berikut adalah sikap kepahlawanan yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang pertama adalah berani.
Berani yaitu sikap tidak takut atau gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, ataupun tantangan untuk memperjuangkan kebaikan. Sikap yang kedua adalah gigih, yaitu sikap tetap teguh pada pendirian atau pikiran meskipun menghadapi banyak rintangan serta tidak mudah putus asa meskipun mendapat kegagalan hingga tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai. Sikap yang ketiga adalah rela berkorban, yaitu sikap ikhlas hati memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, tidak mementingkan dirinya sendiri. Sikap yang keempat adalah berjiwa besar anak-anak, yaitu sikap mau menerima segala kritik, perbedaan, hingga kekalahan dengan lapang dada, serta mau mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut. Ini merupakan sikap-sikap keperlawanan yang patut kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain keempat sikap ini masih ada lagi, ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, tadi Bu Tina sudah menjelaskan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Selain itu, kita juga sudah belajar tentang nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Anak-anak sudah jelas ya tentunya dari penjelasan Bu Tina. Nanti jika anak-anak belum jelas, silahkan anak-anak membaca kembali ringkasan ini atau anak-anak memutar kembali video ini. Untuk tugas berikutnya, anak-anak silahkan ayo berlatih kerjakan soal latihan yang Bu Tina berikan. Untuk soal latihan tematik sistematika MIPEL IPS ada 8 soal dan soal latihan tematik sistematika MIPEL PPKN ada 7 soal. Silahkan anak-anak kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Untuk tugas keterampilannya, ini dikumpulkan hari Jumat ya anak-anak ya. Tugas keterampilannya, anak-anak diminta untuk mengamati. Ini mungkin tidak bersama dengan teman sebangku ya, karena kita masih belum belajar di sekolahan. Tetapi nanti anak-anak bisa mengamati bersama dengan orang tua atau teman. Itu yang pertama adalah semboyan bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Berikan contoh yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ikaan di daerah tempat tinggalmu. Yang kedua, keanekaragaman terbukti tidak menjadi penghalang terwujudnya persatuan dan kesatuan. Bagaimana caramu turut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, ini anak-anak nanti kerjakan dan dikumpulkan untuk tugas keterampilannya pada hari Jumat. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Kok gelem mas ternyata mas. Ya ampun mas ditumbus. Gua ini itu sih.